Selamat pagi anak-anak, berjumpa dengan Pagea dalam pelajaran agama. Pada pagi hari ini kita belajar dengan tema harapan. Dan kita akan belajar dari Simeon, seorang yang mempunyai harapan akan datangnya Mesias. Mari kita mulai pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, hari ini kami ingin belajar agar memiliki harapan seperti Simeon. Tuntunlah kami agar kami dapat memahami pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu sebelum kita melihat kisah Simeon. Anak-anak yang terkasih, kita lanjutkan pelajaran kita. Setelah kita bernyanyi, kita akan melihat kisah Simeon dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Bapak akan bacakan kisah Simeon dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus.
Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Itulah tentang kisah Simeon dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Sekarang kita melihat video dari kisah itu. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Anak-anak yang terkasih, dari video tadi kita melihat bahwa memiliki harapan artinya adalah memiliki kepercayaan, keyakinan bahwa sesuatu yang diharapkan itu akan tercapai. Memiliki kepercayaan atau percaya diri bahwa apa yang menjadi harapannya atau kepercayaannya itu akan tercapai. Simeon adalah seorang yang benar dan salah satu yang mempunyai harapan akan datangnya Mesias penyelamat umat manusia. Simeon menunjukkan bahwa dirinya mempunyai pengharapan dalam tindakannya yang rajin berdoa, rajin memuji Tuhan siang dan malam di dalam bait Allah. Kita pun diajak agar memiliki harapan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita, memampukan kita agar mencapai cita-cita kita. Maka kita perlu belajar sungguh-sungguh, patuh dan taat pada nasihat orang tua kita.
Anak-anak, bagaimana kita bisa memiliki harapan atau kepercayaan bahwa kita dapat mencapai cita-cita kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita rajin berdoa dan memuji Tuhan. Setelah itu, kita tentu diminta juga selain berdoa dan memuji Tuhan, kita juga perlu rajin belajar, ya. Perlu rajin belajar karena apa? Karena dengan demikian kita dapat mencapai cita-cita kita. Dan dengan kita rajin belajar, kita dapat memiliki harapan bahwa kita akan mencapai cita-cita kita. Tentu selain itu, kita juga rajin membantu orang tua kita. Karena dengan membantu orang tua kita, maka kita juga memberi semangat kepada orang tua kita supaya mereka bekerja keras dan juga berdoa untuk kita. Dan juga kita dapat melakukannya terhadap Bapak Ibu guru kita. Dengan kita mengikuti nasihat-nasihat atau bimbingan atau apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kita juga telah dapat memiliki harapan bahwa kita dapat mencapai cita-cita kita. Misalnya Bapak Ibu guru memberikan materi pelajaran, lalu materi pelajaran itu kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Juga kita mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka kita memiliki harapan bahwa Tuhan akan membantu kita untuk mencapai cita-cita kita karena kita rajin belajar dan menaati nasihat orang tua dan juga guru kita. Demikianlah anak-anak bagaimana kita meneladani Simeon dalam kisah tadi. Marilah kita menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, hari ini kami telah belajar tentang harapan yang dimiliki oleh Simeon. Tuntunlah kami agar kami dapat meneladani Simeon, agar kami memiliki harapan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.